Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa ikhwanihi al-anbiya wa sahabatil harbati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Sayyidina jami' ahli qubur min al-muslimin wal muslimat wa min al-ahmad wa sayyidina jami'il ulama wa sayyidina jami'il malaikatil muqarrabin wa sayyidina Syekhnul Bantani wa sayyidina Syekh Ahmad Al-Marzuki wa sayyidina jami'il masyayikh wa sayyidina jami'il wa sayyidina jami'il thalibatil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sab'atun auladuhu faminhum salafatun minadh-dhukuri tufamu Qasim wa Abdullahi wa Thayyibu wa tahirun bidaini la yulaqabu Atahu Ibrahimu min surriyah fa ummuhu Mariyatul Kibatiyah wa ghairu Ibrahimu min Khadijah sittatun fakhul bihim Hijah wa arba'un minal inasi tulkaru Ridwanu Rabbil jami'i yulkaru Fatimatuz Zahra'u banuha Ali wa banahu masibqani Nuhun jadi fa Zainabun Wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulsum zakat radiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sab'atun dan ialah tujuh orang auladuhu adapun putra putrinya Nabi itu hanya 7 orang. Faminhum maka ialah sebagian dari sab'atun maka ialah sebagian dari putra putrinya Nabi tadi Salasatun adapun 3 minaz-zukuri dari kalangan laki-laki. Tufhamu difaham apa dukur. Artinya ada 7 putra putrinya Nabi, 3 diantaranya itu adalah laki-laki. Berarti 7 anak, 3-nya adalah laki-laki. Berarti 4-nya perempuan. Siapa saja 3 yang laki-laki tadi, putranya Nabi yang dari kalangan laki-laki. Ada 3 katanya. Yang pertama Qasim. Yang pertama adalah Qasim. Wa Abdullah, yang kedua namanya Abdullah. Yang pertama diberi nama Qasim, yang kedua diberi nama Abdullah. Bahwa adapun Abdullah At-Thayyibuh ialah At-Thayyib, wa Thahirun dan Thahirun. Bidainida dengan kedua ini, dengan 2 nama ini, yulaqabu dijuluki siapa Abdullah. Yulaqabu dijuluki siapa Abdullah. Artinya begini, Abdullah nama aslinya atau yang disebut di dalam ilmu nahwu disebut alam isim. Abdullah itu adalah alam isimnya atau nama aslinya. Kemudian Abdullah ini memiliki nama laqab, nama julukan At-Thayyib dan At-Thahir. At-Thayyib itu julukannya.
Tahir juga julukannya. Itu namanya alam lakob. Sama-sama dengan misalnya seorang karena dia sangat cantik dikatakan jamilah, gitu kan ya. Karena dia sangat hitam dikatakan aswad, misalnya gitu kan ya. Al aswad ya. Sangat putih dikatakan al bayad. Itu julukan. Jadi kan ada alam isim, ada alam lakob, ada alam kunyah. Kalau kunyah itu disandarkan kepada ibu, bapak, misalnya Ibnu Abdillah, Abul Fawaid, itu namanya alam kunyah. Atahu datanghu kepada Nabi Ibrahim, siapa Ibrahim? Maksudnya anaknya Nabi yang ketiga dari kalangan laki-laki adalah Ibrahim. Yang pertama Qasim, yang kedua siapa? Abdullah, yang ketiga adalah hafalkan itu. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Putra Nabi dari kalangan laki-laki. Min Surriyah, dari Surriyah. Kaumuhu, maka adapun ibunya Ibrahim, maka adapun ibunya Ibrahim Mariyatuh Al-Kibatiyatuh, ialah Maryah Al-Kibatiyah. Namanya Maryah Al-Kibatiyah. Ibunya Nabi, ibunya Ibrahim. Ibrahim atau istrinya Nabi yang memiliki anak Ibrahim namanya Maryah. Istrinya Nabi Maryah memiliki anak Ibrahim. Wa ghairu Ibrahimah, adapun selain Ibrahim min Khadijah, ialah dari Khadijah. Selain Ibrahim kan ada 7. Yang 6 itu dari Khadijah, cuman 1 yang bukan dari Khadijah, yaitu Ibrahim. Ibrahim dari Maryah. Paham ya? Memiliki 7 anak, 6 diantaranya dari Siti Khadijah, 1 yang bernama Ibrahim itu dari Maryah, bukan dari Siti Khadijah. Adapun mereka Sittatun ialah 6, mereka wairu Ibrahim maksudnya. Adapun mereka wairu Ibrahim, Sittatun ialah 6. Ya kan, selain Ibrahim kan jumlahnya 7. Berarti 6 selain Ibrahim itu dari Siti Khadijah. Fakhud, maka ambillah olehmu. Fakhud, maka ambillah olehmu bihim, dengan mereka, walijatan, kepada cinta. Mahabbah wadijah ini maksudnya cinta zahir batin. Maksudnya ketahuilah mereka dengan rasa cinta baik zahir ataupun batin, begitu. Ketahuilah olehmu terhadap putra-putrinya Rasulullah dengan berdasarkan cinta zahir dan batin, cinta luar dalam. Wa arbaun, dan adapun arbaun ini atofnya kepada salah satu di atas, faminhum salah satu itu menjadi mubtada muakhir, faminhum itu menjadi khabar muqaddam. Berarti wa arbaun itu menjadi mubtada muakhir dari khabar muqaddam yang dibuang. Wa arbaun, dan adapun 4 minal inasih, dari kalangan perempuan, tuzkaruh disebutkan siapa inas, tuzkaruh disebutkan siapa inas. 3 dari kalangan laki-laki, 4 dari kalangan perempuan. Jumlahnya 7. Ridwanu Rabbi, adapun ridho Tuhanku. Adapun ridho Tuhanku lil jami'i, ialah untuk semuanya, semua putra-putrinya Nabi yang berjumlah 7. Yudkaruh disebutkan apa jami'. Semuanya itu semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa 4 perempuan putrinya Nabi yang dari kalangan perempuan? Yang pertama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Ba'luha, yang adapun suaminya Fatimah, Aliun, ialah Ali. Putrinya Nabi yang pertama adalah Fatimah. Fatimah ini bersuami atau menikah berkeluarga dengan Sayyidina Ali. Wabanahuma, adapun 2 anaknya Fatimah dan Ali. Adapun 2 anaknya Fatimah dan Ali, siapa? Hasan dan Husain. As-Sibatoni ialah 2 cucunya Rasul. Kedua anaknya Fatimah dengan Ali itu menjadi cucunya Rasul. Ya,
Namanya kan Fatimah kan putrinya Rasul. Anaknya Fatimah berarti cucunya Rasul. Diberi nama Hasan dan Husain. Fadluhum adapun keutamaan mereka jali ialah jelas. Fadluhum jali adapun keutamaan mereka jali ialah jelas. Fa Zainabun yang kedua Zainab, yang pertama Fatimah, yang kedua Zainab. Wa ba'daha dan setelah Zainab Ruqayyah tuh adapun Ruqayyah. Ini yang ketiga adalah Ruqayyah. Wa Ummu Kulsumin dan yang keempat adalah Ummu Kulsum. Zakat bagus siapa Ummu Kulsum, radiyatun lagi mendapat ridho atau diridhoi. Radiyah diridhoi. Zakat bagus radiyatun lagi diridhoi. Kalau putrinya Nabi Muhammad yang dari kalangan perempuan yang pertama adalah Fatih, yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat Kulsum. Ini dihafal secara tertib. Qala berkata Syekh Muhammad Al-Fudhali, siapa Syekh Muhammad Al-Fudhali fi Kifayatil Awami, di dalam kitab Kifayatul Awam. Perkataan Syekh Muhammad apa? Qolah berkata, al-ulama siapa ulama. Wayambawi ini perkataannya ulama. Jadi Syekh Muhammad ini berkata, mengatakan bahwa ulama berkata. Perkataannya ulama wayambawi. Wayambawi dan seharusnya atau seyogianya ayya'rifah. Apa harus mengetahui kullu syakhsin siapa setiap seseorang. Berarti kalau pakai kullun berarti secara individual. Kullu syakhsin siapa setiap seseorang mengetahui iddata auladihi sallallahu alaihi wasallam kepada jumlah atau bilangan putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tartibahum dan kepada tertibnya aulad. Wa tartibahum dan kepada tertibnya aulad fil wiladati di dalam kelahirannya. Maksudnya mengetahui bilangannya berapa. Misalnya ada 7 dan tertibnya, maksudnya siapa lahir dulu dan siapa lahir terakhir harus tahu. Yang pertama ini, yang kedua ini harus tahu bilangan dan tertibnya. Dan nahu karena sungguhnya yang bawi pantas seharusnya disyaksih bagi seorang ayyarifah apa harus mengetahui siapa syakhs, mengetahui sadatahu kepada pemimpinnya syakhs, kepada tuannya. Karena memang seorang itu seharusnya selayaknya mengetahui siapa pemimpinnya, ada berapa iddatan bilangannya, watartiban dan susunannya. Bilangannya berapa, ada berapa pemimpinku dan siapa saja urutannya. Lakin akan tetapi lam yusarrihu tidak menjelaskan siapa ulama. Tidak menjelaskan siapa ulama fima dalam suatu ru'aitu yang melihat siapa aku. Ini kata Muhammad Al-Fudhali. Tak menjelaskan biwujubi dalikah dengan wajibnya hal itu au nadbihi atau sunnahnya dalik. Maksudnya begini, kata Al-Fudhali. Al-Fudhali ini mengatakan di dalam Kifayatul Awam mengatakan begini. Ulama mengatakan seyogianya yang bawi seharusnya kan. Seharusnya orang ini, setiap seorang harus tahu berapa jumlah putranya Nabi, dan bagaimana tertibnya. Dikatakan seharusnya. Nah kata Muhammad Al-Fudhali, cuman ulama ini tak menjelaskan yang dimaksud dengan seharusnya ini, apakah itu sifatnya wajib atau sifatnya sunnah. Begitu maksudnya. Cuma mengatakan yang bawi, seyogianya, apakah itu wajib, apakah sunnah, saya nggak tahu katanya. Bal syarrahu akan tetapi menjelaskan, menegaskan siapa ulama, menegaskan bi annahu bahwa sungguhnya yang bawi ialah seharusnya fakot saja, cuman menjelaskan yang bawi saja, tak mengatakan apakah itu yajibuh atau yundabuh, tak jelas. Oh adapun lafaz yang bawi, adapun lafaz yang bawi muhtamalun ialah mungkin saja, mungkin bil wujubih kepada wujub wan nadbih dan sunnah. Kata-kata yang bawi ini bisa saja wujub, bisa saja nadb, bisa dua kemungkinan. Lakinnal qiyasuh
Hanya saja akan tetapi adapun kias ala nadhairihi atas perbandingannya kias atau atas perbandingannya Yambawi kana sabihi ialah sebagaimana nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kana sabihi itu bukan jadi khabar ya. Kana sabihi sebagaimana nasabnya Nabi, al-wujubu ialah wujub. Meskipun lafaz Yambawi itu mungkin ke wujub, mungkin juga ke nadab, cuman kalau dilihat dari secara kias, kalau kita kiaskan atau kalau kita samakan dengan nasabnya Nabi, maka itu sifatnya wajib. Kan kita wajib mengetahui nasabnya Nabi Muhammad, ya kan? Wajib atau tidak mengetahui nasabnya Nabi Muhammad? Wajib. Maka kalau seperti itu, mengetahui nasabnya putra-putrinya Nabi juga wajib. Itu kalau kita lihat dari kias. Kalau kita mengkiaskan, kalau kita menyamakan mengetahui putranya Nabi disamakan dengan nasabnya Rasul, berarti itu sifatnya wajib. Wa uladuhu adapun putra-putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'atun ialah 7. Putra-putrinya Nabi itu ada 7. Salah satu dukurun, adapun yang 3 dukurun ialah laki-laki, wa arba'un dan 4 inasun ialah perempuan. Ala sahihi menurut qaul sahih. Ada 7, 3 diantaranya dari kalangan laki-laki, 4 sisanya adalah perempuan. Watartibu adapun tartibnya aulad, watartibu adapun tartibnya aulad fil wilayati di dalam kelahiran, maksudnya di dalam soal kelahiran tertibnya sebagai berikut. Yang pertama al-qasimu adalah qasim. Jadi putra tertua, anak tertuanya Nabi Muhammad adalah al-qasim. Wa kunyah dan dikunyahkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi dengan qasim, dan dikunyahkan siapa Nabi Muhammad bihi dengan qasim. Maksudnya begini, Nabi Muhammad punya putra namanya Qasim. Nabi Muhammad itu diberikan kunyah Qasim, maksudnya dikatakan Abul Qasim, Abu Qasim. Abu Qasim, gitu kan? Kalau sekarang misalnya ada orang memiliki anak namanya seperti Aski kan ya. Saya itu dipanggil Bapak Naski kan gitu kan. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya Qasim. Kemudian Nabi Muhammad diberikan kunyah Abu Qasim. Hai Abu Qasim. Itu yang pertama, putranya Nabi Muhammad yang pertama. Summa Zainabu, kemudian Zainab. Putri kedua adalah Zainab. Summa Roqiyah tuh adapun Roqiyah, kemudian Roqiyah. Ini yang ketiga. Secara urutan ya. Yang tertua Qasim, anak kedua Zainab, anak ketiga Roqiyah. Ruqayyah. Kok Roqiyah? Ruqayyah. Bidomir ro'i dengan dhamma ra-nya ru, wa fathil qafih dan fathah qafnya ko, ruko, wal ya'il musyaddadatih dan iya yang ditasydid Ruqayyah. Wahiyah adapun Ruqayyah dzatu jamalin ialah yang memiliki kecantikan. Maksudnya Ruqayyah ini adalah putri yang cantik, yang sangat cantik. Sampai disebutkan dzatu jamal. Tapi bukan berarti Zainab itu tidak cantik ya kan. Cuman yang paling cantik di antara putri-putrinya Rasul adalah Ruqayyah. Mungkin pengen anak cantik nanti dikasih nama Ruqayyah. Tapi kan kalau sekarang sudah nggak relevan, kurang bagus, kurang estetik nama Ruqayyah ya kan. Pas dinamain siapa misalnya Fatimah. Kalau orang Madura pasti bawa Dima. Iya. Namanya Fatimah, cantik kan Fatimah. Dipanggilnya Dima. Ini namanya Dima. Nama-nama cantik coba kira yang Madura apa? Sufiyah. Aneh kocak Biyah. Iya benar. Sufiyah dipanggil Biyah. Karena Madura tak jelas. Apalagi Ruqayyah. Panggil Ruko deh kan. Jadi toko. Kalau Madura hindari huruf Z dengan F. Kalau Z dipanggil Ja. Z kan Ja. Kalau Fatimah nih. Ya Kak, benih perak Madura, bukan cuma Madura mungkin. Pokok perkampungan desa-desa sekitar pasti kayak gitu juga biasanya. Terutama orang-orang yang orang-orang dulu
Yang sepuh-sepuh fa ya fa, z ya z. Kakak saya itu Wazir, dipanggil Wajir. Wajir, Wajir. Padahal Wazir. Zaini, Zaini. Nah, ponakan saya namanya Zaini. Za, ganteng kan? Bagus kan? Zaini. Panggilnya siapa? Zaini. Abdullah. Dullah. Iya, teman saya namanya Abdullah. Dipanggil Dullah. Padahal Dullah. Dullah, Dullah. Suma Ummu Kulsumin. Kemudian Ummu Kulsum. Bidommil qafih dengan dhammah. Bidommil kafih dengan dhammah kafnya. Kulsum. Qala dan berkata Al-Bajuri, siapa yang Al-Bajuri? Perkataannya fala yu'rafu laha ismun. Fala yu'rafu maka tidak diketahui laha bagi Ummu Kulsum ismun apa alam isim. Kata Imam Al-Bajuri, Ummu Kulsum itu nama aslinya siapa? Kalau Ummu Kulsum itu kan nama kunyah kan ya? Ummu Kulsum disandarkan kepada Ummun kan? Itu adalah kunyah. Kata Imam Bajuri, Ummu Kulsum itu nama aslinya nggak tahu. Alam isimnya itu siapa? Nggak tahu. Pokok yang terkenal adalah Ummu Kulsum. Kata Imam Al-Bajuri. Waqala dan berkata Asyibanu, siapa Imam Asyiban? Perkataannya wasmuha kunyatuha. Adapun namanya Ummu Kulsum, kunyatuha ialah kunyahnya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu adalah kunyah, tapi sekaligus menjadi alam isim. Nama aslinya Ummu Kulsum, nama kunyahnya juga Ummu Kulsum. Gitu kata Imam Asyiban. Kalau Bajuri enggak, itu adalah alam kunyah, nama aslinya enggak tahu apa. Summa Abdullah, kemudian Abdullah. Bahwa adapun Abdullah al-mulaqqabu ialah yang dijuluki. Al-mulaqqabu ialah yang dijuluki bit-thayyibih dengan at-thayyib wat-thahirih dan at-thahir. Qasim at-thayyib dan Qasim at-thahir. Abdullah at-thayyib dan Abdullah at-thahir. Bahwa maka adapun keduanya at-thayyib dan at-thahir laqabani laqabani ialah laqab keduanya li abdillahi bagi Abdullah. Thayyib dan Tahir itu adalah laqab bagi Abdullah. Nah isma syakhsaini bukan nama dua orang. Mughayiraini yang berbeda lahu bagi ismun. Lahu bagi ismun. Thayyib dan Tahir itu adalah dua nama bagi satu orang, bukan dua nama bagi orang yang berbeda, bukan seperti itu katanya. Wakullu adapun semuanya, semua anak yang disebutkan tadi dari Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum dan Abdullah min sayyidatina Khadijah, ialah dari sayyidatina Khadijah. Semua ini adalah putra-putrinya Nabi yang dari Siti Khadijah. Warrabi'u. Kok warrabi'u ini? Punya kalian warrabi'u juga? Besarnya kan yang ke-7. Ini keliru, insyaallah keliru. Karena kan putra-putrinya Nabi itu kan ada 7. Ini yang terakhir. Seharusnya wasabi'u kan. Adapun yang ke-7 wasabi, adapun yang ke-7 Sayyidina Ibrahim ialah Sayyidina Ibrahim min Mariyatil Kibatiyati, dari Maryah Al-Kibatiyah. Kata dia yang pertama Qasim, Zainab, yang ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, lima Ummu Kulsum, 6 Abdullah, dan yang ke-7 Sayyidina Ibrahim. Kok yang keempat ini? Secara urutan juga nggak begitu.
Iya. Insya Allah itu yang ketujuh ya. Jadi 6 diantaranya, 6 yang pertama itu adalah putra putrinya Khadijah dengan Rasulullah. Yang terakhir ini Ibrahim adalah putranya Nabi Muhammad dengan Siti Maria Al-Qibtiyah. Waqad dan sungguh menyusun ba'dhum siapa bagian ulama. Ba'dhum siapa sebagian ulama minar rajazi dari bahar rajaz. Menyusun auladahu kepada anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusun ala tartibihim atas tartibnya aulad fil wiladati di dalam kelahirannya. Ala tartib atas tertibnya aulad fil wiladati di dalam kelahirannya. Kemudian sebagian ulama membuat nadom yang terdiri dari bahar rojas terkait dengan putra-putrinya Nabi Muhammad secara tertib dari atas sampai ke bawah. Faqala kemudian berkata siapa ba'duhum auladu Thaha Qasimun fa Zainabu Ruqayyatun Zatul Jamalil Basimah. Auladu Thaha adapun putra-putrinya Nabi Muhammad. Thaha ini maksudnya Nabi Muhammad. Auladu Thaha adapun putra-putrinya Nabi Muhammad, Qasimun ialah pertama Qasim, Zainabu kemudian Zainab, Ruqayyatun yang ketiga adalah Ruqayyah, Zatul Jamal yang memiliki kecantikan, Al-Basimah yang apa Basimah ini? Oh. Basimah ya, saya lupa ya. Baca dulu ya. Lupa saya artinya. Zatul Jamali yang memiliki kecantikan Al-Basimah. Ummu Kulsumin kemudian yang keempat adalah Ummu Kulsum. Fatimatun kemudian yang kelima Fatimah. Abdullah yang keenam Abdullah. Ibrahim yang ketujuh Ibrahim. Bahwa adapun Ibrahim Al-Khatimatuh ialah yang terakhir. Al-Khatimah ialah yang terakhir. Bukan Al-Khatimatuh. Al-Khatimah ialah yang terakhir. Khatimah ini haknya itu hak waqaf. Al-Khatimah. Asalnya Al-Khatimah tanpa hak. Wa ummuhum adapun ibunya mereka Khadijatun ialah Khadijah illa Abraham kecuali Abraham. Maksudnya kecuali Ibrahim ibunya bukan Khadijah. Wa ummuhum maka adapun ibunya Ibrahim atau Abraham Mariyatun ialah Maryah kun adalah engkau kun adalah engkau alimatan ialah alim, aliman ialah alim. Kun jadilah engkau aliman ialah alim. Asalnya kan aliman tapi diganti dengan hak alimah. Jadilah engkau alimah ialah tahu maksudnya begitu. Jadi semuanya itu adalah dari Khadijah kecuali Ibrahim. Ibrahim ini putranya Maria. Fiha dan nadmi maka ialah di dalam nadom ini, nadom yang dibuat oleh sebagian ulama auladu Thaha sampai terakhir. Taqdimu Ummi Kulsumin, adapun mendahulukan Ummu Kulsum ala Fatimah atas Fatimah. Di nadom ini mendahulukan Ummu Kulsum daripada Fatimah. Bi khilafi ma berbeda halnya dengan satu. Nukilah yang dikutip, nukilah yang dinukil apa an Muhammad Al-Fudhali dari Muhammad Al-Fudhali. Fainahu maka sungguhnya manukilah bil aksi ialah dengan kebalikannya. Jadi kalau dari bait ini, bait yang disusun oleh sebagian ulama ini mendahulukan Ummu Kulsum dari Fatimah. Fa Ummu Kulsumin fa Fatimatun. Kalau Fudhali sebaliknya. Fudhali mengatakan Fatimah dulu baru Ummu Kulsum. Artinya kalau untuk masalah Ummu Kulsum dan Fatimah, siapa yang lebih tua? Malah berbeda pendapat. Kalau dari Imam Al-Fudhali, Fatimah lebih tua daripada Ummu Kulsum. Kalau sebagian ulama mengatakan Ummu Kulsum lebih tua daripada Fatimah. Coba dihafalkan ini ya. Yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang keempat adalah Fatimah. Kalau kalian sulit untuk menghafalkan, ambil 4 baru 3, atau ambil 3 baru 4. Kalau sudah hafal 4, 3-nya gampang. Hafalkan pertama Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga adalah Ruqayyah, yang keempat Fatimah.
Qasim, Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Ruqayyah, Fatimah. Ruqayyah, Fatimah. Saya juga nggak hafal. Tapi usahakan minggu depan pertemuan selanjutnya hafal. Hafal ya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah. Nah, sisanya nanti gak apa-apa. Ummu Kulsum, Abdullah, dan Ibrahim. Ummu Kulsum, Abdullah, Ibrahim terakhir. Hafal. Ya, yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fudhali tadi itu kan dikatakan bahwa seseorang itu seharusnya hafal kepada pemimpinnya. Mari kita hafalkan bareng-bareng. Minggu depan hafal ya. Iya. Janji. Perlu dites. Jangan karena saya, tapi karena kalian adalah mengaku bahwa kalian itu adalah umatnya Nabi Muhammad, ya saya harus hafal gitu. Saya mau menghafalkan karena saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Mau menghafal putra-putrinya Nabi secara berurutan. Yang pertama ini sampai terakhir ini. Harus merasa seperti itu, harus adalah keinginan sendiri. Masa misalnya kalian itu kalau anaknya siapa? Ricis tahu. Siapa anaknya Ricis? Hah? Nah, kan tahu kan? Muaan Atta Halilintar. Nah, tahu kan? Aminah. Qauluhu adapun perkataan ba'duhum di dalam baitnya tadi itu illa Abraham, kecuali dalam kurung illa Abraham dalam kurung illa Abraham fi hadan nadmih di dalam nadam ini bidardil hamzati ialah dengan memasukkan hamzah wa bihatfil alifih dan membuang alif ba'dar ra'i setelah ra Abraham. Dan kan ro-nya ada alifnya. Wa hadfil ya'ih dan dengan membuang iya ba'dal ha'i setelah ha lil wazni karena wazan. Jadi asalnya itu Ibrahim. Tapi karena wazan, karena itu syi'ri, kemudian alif setelah ro-nya dibuang, iya setelah ha-nya juga dibuang. Jadi Abraham. Famal qasimu maka adapun al-qasim. Maka adapun qasim famata maka ilah mati siapa qasim di Makkah di Makkah wa qad balagha sanata ini dan sungguh sampai siapa qasim sanata ini kepada 2 tahun. Jadi qasim ini wafat di Makkah ketika beliau sudah berusia 2 tahun. Wakilah dan dikatakan akullah kurang dari 2 tahun. Wakilah dikatakan aksaroh lebih dari 2 tahun. Ada yang mengatakan tidak sampai 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Wahwa adapun qasim awwalu mayyitin ialah awal mayit mata yang mati siapa mayit min waladihi dari putranya Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.